Halo, selamat datang di kuliah farmasi. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kuliah seri imunomodulasi. Pada kuliah pertama di seri imunomodulasi kita akan terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan sistem imun. Topik yang akan kita bahas dalam kuliah pendahuluan ini adalah pengenalan terhadap imunitas atau sistem imun, kemudian bagaimana regulasinya dan mekanisme apa yang terjadi dalam respon imun. Beberapa waktu terakhir ini kita sering sekali mendengar atau dihadapkan pada kondisi atau kejadian yang berkenaan dengan imunitas. Nah, banyak yang bilang bahwa kalau kondisi mood atau kondisi psikologis kita baik, maka akan juga menghasilkan sistem imunitas yang baik. Nah, secara fisiologis yang sebenarnya berperan dalam kondisi imunitas adalah sel-sel yang menjadi garda depan sebagai sel-sel imunitas yang dihasilkan oleh organ yang tergabung dalam sistem imun yang lebih kompleks. Nah, sistem imun dikatakan kompleks karena sistem imun seseorang bisa berubah dari masa ke masa sepanjang seseorang atau individu hidup itu bisa mengalami perubahan sistem imun. Nah, makanya antara satu orang dengan yang lain bisa terjadi perbedaan yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gejala sakit karena kegagalan imunitas, yang lain bisa tetap sehat atau tidak menimbulkan gejala kegagalan imunitas. Nah, kita juga akan mempelajari nanti apakah atau kapankah seseorang itu membutuhkan pengobatan dalam menjaga sistem imunitasnya tetap baik. Semua makhluk hidup sebenarnya memiliki mekanisme pertahanan diri untuk menjaga terhadap zat asing yang kemungkinan mempunyai resiko atau ancaman terhadap keberlangsungan hidupnya. Nah, begitu juga dengan manusia. Tubuh kita memiliki mekanisme otonom untuk menolak atau mencegah masuknya zat asing ke dalam sistem yang tidak tepat gitu. Contohnya mungkin yang pernah juga kita alami adalah ketika kita bersin atau batuk, artinya ada zat asing atau zat padatan yang masuk ke rongga pernafasan. Jadi itu bukan tempatnya gitu kan. Itu akan mengganggu sistem pernafasan kita. Jadi respon tubuh secara otomatis tanpa kita sadari, tanpa kita rencanakan akan mulai menimbulkan reaksi bersin atau batuk untuk mengeluarkan zat padatan tadi dari rongga pernafasan, sehingga saluran pernafasan kita tidak terganggu. Nah, begitu juga ketika ada makanan yang seharusnya masuk ke saluran pencernaan tetapi masuk ke saluran pernafasan, responnya secara otomatis tubuh kita akan tersedak. Gitu, kita akan mengalami tersedak untuk mendorong makanan dari rongga pernafasan keluar lagi ke mulut untuk bisa ditelan ke rongga atau saluran pencernaan. Nah, walaupun respon tadi itu tidak kita rencanakan artinya secara tidak sadar, involuntary, kita memberikan respon-respon itu, tetapi responnya kita sadari. Walaupun tidak kita rencanakan, tapi kita bisa melihat, kita bisa mengukur atau secara fisik bisa terlihat ketika bersin, batuk atau tersedak. Nah, karena respon yang dihasilkan tadi adalah respon motorik. Nah, bagaimana kalau ada zat asing yang berupa selular? Sistem tubuh kita juga memiliki mekanisme pertahanan dirinya yang juga dalam level selular. Nah, mekanisme pertahanan diri selular itu disebut dengan sistem daya tahan tubuh atau imunitas. Karena respon ini terjadinya di level selular, maka mungkin
kapan terjadinya, bagaimana terjadinya itu tidak kita sadari secara fisik. Nah, untuk mengukur respons, bagaimana respon selular atau respon sistem daya tahan tubuh ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, mekanisme pertahanan diri termasuk juga sistem imun sebenarnya adalah informasi yang diturunkan dari generasi kita sebelumnya yang terangkum dalam DNA kita yang bertujuan untuk meneruskan pengetahuan atau kemampuan pertahanan diri tadi. Nah, tetapi tidak sampai di situ saja, seseorang atau individu bisa mengalami perubahan sistem imun tergantung dari lingkungan atau juga kondisi fisiologisnya. Jadi sistem imun dibagi dua. Yang pertama adalah imunitas bawaan atau innate immunity, kemudian yang kedua adalah adaptive immunity atau imunitas bawaan. Seperti tadi saya sebutkan, untuk imunitas bawaan sifatnya adalah primitif, yaitu artinya diturunkan dari generasi kita sebelumnya, sudah terangkum dalam DNA kita. Jadi otomatis kita mempunyai mekanisme proteksi yang sama, mempunyai pengetahuan proteksi yang sama. Ini sangat penting sekali karena imunitas bawaan adalah respon awal sistem kita terhadap infeksi. Nah, jalurnya adalah dimediasi oleh sitokin dan sifatnya short term. Artinya kalau ada infeksi maka imunitas bawaan bisa distimulasi untuk menjaga pertahanan, melindungi sel-sel kita, melindungi sistem dan organ kita. Bedanya dengan adaptive immunity adalah imunitas adaptif ini adalah dikembangkan sebagai sistem yang melengkapi dari imunitas bawaan kita. Jadi seiring dengan perubahan lingkungan individu itu hidup, maka pengembangan atau development dari imunitas adaptif itu juga terjadi sesuai dengan kondisi untuk menyesuaikan kondisi lingkungannya dengan tujuan tentu saja menjaga keberlangsungan hidup atau keberlangsungan sel. Nah, untuk adaptive immunity diaktifasi oleh antibodi, juga diaktifasi oleh antigen, dan yang berperan dalam imunitas bawaan, dalam imunitas adaptif adalah sel-sel limfosit. Nah, sifatnya dari imunitas adaptif yang berikutnya adalah long lasting. Artinya kemampuan imunitas itu lebih lama, dan itu bisa juga menjadi informasi baru yang bisa diturunkan kepada generasi kita berikutnya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana perbedaan mekanisme yang terjadi dalam imunitas bawaan dengan imunitas adaptif. Misalnya ada infeksi dari bakteri, virus atau tumor, seperti tadi disebutkan, yang lebih dulu merespon adalah imunitas bawaan. Artinya ada sitokin yang terbentuk menjadi chemokins yang bisa menetralkan sumber infeksi tadi. Nah, kalau imunitas bawaan gagal, maka yang terstimulasi adalah imunitas adaptif. Artinya sumber infeksi tadi yang belum dikenali dulu dengan pembentukan antigen, dan informasi dari antigen menjadi seperti resep untuk membuat antibodi yang sesuai, sehingga dengan antibodi yang sudah terbentuk bisa menetralkan sumber infeksi yang ada. Nah, idealnya seperti itu. Jadi artinya kalau sistem imunitas adaptif jadi tadi terlaksana dengan baik, artinya tubuh bisa berhasil menetralkan kondisi infeksi dan tidak terjadi manifestasi kondisi sakit.
Sistem daya tahan tubuh itu sendiri sebenarnya berfungsi sebagai mempunyai fungsi clearance atau pembersihan, tidak hanya terhadap foreign organism atau sumber infeksi misalnya bakteri atau virus, tetapi juga terhadap sel-sel yang tumbuh tidak normal, misalnya pada kondisi karsinogenesis atau ada kondisi kanker atau tumor. Yang berperan untuk membersihkan sel-sel yang tidak normal tadi adalah sistem imunitas kita. Begitu juga pada kondisi alergi ya, misalnya ada terpapar oleh debu, serbuk bunga, ataupun protein-protein yang menyebabkan alergi, misalnya ada kondisi alergi makanan tertentu. Artinya tubuh gagal mengenali protein dalam makanan yang dikonsumsi orang yang alergi. Respon yang terstimulasi adalah sistem daya tahan tubuh. Nah, jadi daya tahan tubuh itu mekanismenya tidak hanya untuk menghadapi infeksi, tetapi juga untuk dalam hal mengatasi karsinogenesis ataupun juga mengatasi respon alergi. Regulasi sistem daya tahan tubuh itu terjadi secara otonom atau spontan, jadi tidak kita rencanakan. Tubuh akan mempunyai mekanisme aktivasi sendiri kalau terjadi resiko-resiko yang mengancam daya tahan tubuh. Tujuan dari sistem daya tahan tubuh ini sebenarnya adalah keseimbangan imunitas. Artinya hanya akan diaktifasi kalau ada resiko terhadap imunitas, misalnya pada kondisi karsinogenesis, kondisi infeksi ya, atau juga kondisi alergi. Maka kalau ada resiko tadi, baru sistem imun atau sistem daya tahan tubuh kita teraktivasi untuk mengcounter kondisi tadi. Kalau tidak ada resiko imunitas, maka yang diharapkan adalah kondisi imunitas kita tetap seimbang. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, dan juga homeostasis. Artinya kalau kondisi tubuh sedang tidak fit atau sedang mengalami sakit tertentu, bisa saja mempengaruhi sistem imunitasnya gitu, dan kadang bisa terjadi koinfeksi. Jadi sebenarnya sudah mempunyai imunitas bawaan terhadap infecting agent tertentu, tetapi menjadi tidak efektif karena sedang sakit misalnya. Atau juga ada kondisi genetik yang menyebabkan seseorang memiliki kondisi autoimun, artinya selnya sendiri yang sebenarnya sudah dikenali menjadi sasaran dari sistem daya tahan tubuh. Ini akan mengganggu keseimbangan imunitas yang dituju tadi. Di diagram ini bisa terlihat ya bahwa regulasi imunitas itu bertujuan untuk menjaga keseimbangannya. Kalau terjadi ketidakseimbangan imunitas, misalnya pada kondisi autoimmunity, artinya ada peningkatan sel efektor, T effector cell, maka tubuh akan merespon untuk menghasilkan sel T regulation untuk menyeimbangkan T effector cells sehingga kondisinya bisa tetap dijaga. Ini salah satu mekanisme perubahan atau modulasi, makanya disebut imunitas itu adalah modulasi, kadang bisa naik dan turun sesuai dengan kondisi yang diperlukan untuk menjaga keseimbangannya. Nah, imunomodulasi seperti pada frekuensi ya, modulasi itu kan naik turun, artinya kadang diperlukan immunosuppression atau immunostimulation tergantung dari kondisi tubuh individu. Jadi ada istilah fight or flight yang artinya
mekanisme tubuh untuk memobilisasi sistemnya, apakah meningkatkan atau menurunkan untuk mencapai tujuan homeostasis atau keseimbangan dari sistem tubuh. Jadi kalau kondisi sistem sedang turun, maka akan dimobilisasi untuk menaikkan kembali sistem tubuh tersebut. Misalnya dalam hal ini contohnya tekanan darah ya. Tekanan darah, kalau kondisi seseorang mengalami penurunan tekanan darah, maka akan dimobilisasi sistemnya untuk meningkatkan tekanan darahnya. Kalau ada tekanan darah seseorang sedang tinggi, maka akan dimobilisasi sistem untuk menurunkan tekanan darahnya sehingga dicapai kondisi homeostasis gitu. Nah, begitu juga dengan sistem daya tahan tubuh gitu. Kalau ada imunitas, dibutuhkan sistem imunitas, maka akan diaktifasi sistem imunitasnya. Kalau tidak ada, maka akan dijaga. Bahkan kalau ada kondisi yang imunitasnya terlalu aktif, maka akan dimobilisasi sistem untuk mensupresi sistem imunnya. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan modulasi atau kondisi fight or flight tadi ya. Kondisi homeostasis adalah kondisi yang bentuknya range of resilience. Jadi kondisinya kalau naik dan turun masih dalam jangkauan range of resilience tadi, maka yang terjadi adalah mekanisme fight or flight tadi untuk menjaga ini tetap dalam range resilience-nya yang disebut kondisinya tetap sehat ya, walaupun ada perubahan sedikit dalam sistem tubuh. Nah, kalau kondisi range of resilience-nya itu tidak bisa tercapai, artinya melewati dari kemampuan tubuh, di sini akan terjadi mulai ada respon atau manifestasi sakit. Nah, di sini kita akan sedikit meresum bagaimana sistem daya tahan tubuh itu bekerja. Jadi, karena ini suatu sistem, artinya terdiri dari beberapa sel, jaringan, protein, dan organ yang bekerja dalam membentuk sistem daya tahan tubuh. Nah, yang paling utama dalam sistem daya tahan tubuh itu misalnya adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih sendiri memiliki beberapa jalur atau beberapa mekanisme pertahanan tubuh. Untuk pertahanan tubuh, yang pertama adalah bersifat fagositosis atau memiliki kemampuan fagositosis, artinya memakan zat-zat asing dan menetralkannya sehingga tidak menimbulkan reaksi infeksi dalam sirkulasi tubuh. Sel darah putih juga mengandung limfosit yang berperan mengenali infecting agent atau zat-zat yang beresiko terhadap imunitas sehingga bisa membentuk antigen dan antibodi lebih lanjut. Nah, ada lagi organ yang penting dalam sistem daya tahan tubuh adalah tonsil dan timus. Nah, organ-organ ini berperan dalam menghasilkan atau memproduksi limfosit juga. Kemudian untuk imunitas bawaan, seperti tadi disebutkan, ini adalah kemampuan proteksi yang diturunkan dan bersifat sebagai respon awal kalau terjadi risiko imunitas. Nah, mekanismenya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan imunitas adaptif. Jadi dimulai dengan adanya signaling, adanya risiko imunitas, misalnya infeksi atau alergi dan karsinogenesis tadi. Maka dari signaling ini dihasilkan diproduksi sitokin dan dirilis untuk membentuk antibodi yang sesuai. Cara kerjanya adalah dengan pattern recognition receptors atau PRR. Lebih rincinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
Kemudian untuk imunitas adaptif atau acquired immunity dimediasi oleh limfosit. Jadi mekanismenya atau jalurnya itu sedikit lebih rumit. Limfosit sendiri memiliki atau terbagi dalam beberapa tipe. Penggolongannya dibagi menjadi humoral immunity atau sel-sel imunitas humoral dan sel imunitas selular. Untuk humoral, sel limfosit adalah sel B yang memproduksi antibodi atau imunoglobulin. Nah, antibodi ini berfungsi untuk menetralkan antigen sehingga reaksi alergi atau reaksi infeksinya bisa diminimalkan. Kalau cellular immunity adalah T cell, sel T yang bekerja untuk mengenali zat asing tadi, kemudian bekerja untuk juga menyerang sel asing sehingga bisa dinetralkan dan bisa mempertahankan imunitas. Di sini dijelaskan beberapa tipe limfosit ya. Limfosit kan adalah salah satu bagian dari sel darah putih. Artinya terutama dihasilkan oleh sum-sum tulang yang menghasilkan darah ya. Kemudian juga tadi timus juga menghasilkan limfosit. Limpa juga menghasilkan limfosit. Jadi ada beberapa sumber penghasil atau yang produksi limfosit. Nah, limfosit ini juga berkembang menjadi beberapa tipe sel. Yang pertama sel T, kemudian ada natural killing cell, kemudian ada sel B. Nah, dari sel T dan sel B ini juga berkembang menjadi sel-sel imunitas yang lebih rinci dan membentuk sistem imunitas adaptif. Untuk limfosit sel B atau imunitas humoral bisa menghasilkan imunoglobulin yang ke dalam plasma sel dan membentuk antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh atau mekanisme imunitasnya. Sedangkan sel T itu lebih rinci karena spesifik untuk imunitas atau reaksi imunitas terhadap reaksi imunitas yang adaptif terhadap zat-zat asing yang baru. Jadi di sini T cells bisa berkembang atau berdiferensiasi menjadi pertama dari T helper dan T cytotoxic. T helper itu berkembang menjadi T1, TH2 dan TH17, dan T cytotoxic berkembang menjadi sel T regulasi. Melanjutkan diferensiasi sel T, ada TH1 dan seterusnya. Ini dihasilkan sebagai respon yang spesifik terhadap resiko imunitas yang spesifik juga. Misalnya TH17 dengan interleukin 6 dan interleukin 17 adalah dihasilkan sebagai respon terhadap risiko imunitas infeksi bakteri. Begitu juga dengan sel T cytotoxic yang dihasilkan sebagai respon imunitas terhadap kondisi karsinogenesis. Selain diferensiasi sel T, sistem imunitas juga menghasilkan glikoprotein yang spesifik, misalnya adalah CD4 dan CD8. Dan ini menjadi penting, glikoprotein ini menjadi penting sebagai penanda atau marker dalam kondisi karsinogenesis dan bisa menjadi penguat diagnosis pada pasien kanker. Dan bagaimana dan kapan diferensiasi sel T dan glikoprotein ini dihasilkan akan dilanjutkan dalam seri kuliah imunomodulasi selanjutnya dalam kasus infeksi, alergi dan juga kondisi karsinogenesis. Jadi terima kasih untuk yang sudah mengikuti kuliah seri imunomodulasi pertama dalam pendahuluan atau pengenalan sistem imunitas.